I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, kami di sini ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Hai guys. Sekarang kami ada di SD Negeri 00423 untuk melakukan wawancara. Bye-bye. Ya, selamat pagi. Di sini kami dari mahasiswa Unika ingin mewawancarai Bapak mengenai evaluasi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan mengenai evaluasi pembelajaran, ada baiknya perkenalkan diri sendiri. Saya kali terima kasih buat adik-adik mahasiswa dari Divisi Unika ya. Selamat datang di Institut Keselamatan 43 Sekolah Program Pemerintah Kemendikbud Ristek tahun 2021. Wawancara pertama ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nana Pasaribu, SPD MSI. Bertugas di sini sudah lebih dari 6 tahun dan tentunya istri 1 dan anak 2. Dua-duanya sekarang menyelesaikan studi di fisioterapi terus di PES. Tidak tinggal di kompleks Bencana Permai B5. Kemudian tugas sehari-hari saya di samping sebagai kepala sekolah juga sebagai ketua di Badan Lingkungan, ketua Kategori Lingkungan, dan juga bendahara koperasi Dinas Pendidikan Kota Medan, dan juga kepala bidang pengembangan Pemuri Kota Medan, juga sebagai penetua gereja di AKBP Kemenangan Besok. Itulah sekilas tentang perkenalan diri saya. Terima kasih. Dimana pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu, apakah guru pernah melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah ini, Pak? Kebetulan kita sekolah pengusaha di angkatan kedua program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yang disebut dengan asesmen. Lalu kata-kata sehari-hari adalah evaluasi. Asesmen ini ada 2 kategori, ada asesmen diagnostik kognitif, ada juga asesmen diagnostik non kognitif. Itu dilakukan pada setiap pembelajaran dimulai. Artinya pada tahun ajaran pelajaran itu dilakukan oleh seorang guru kepada kelas. Tujuannya, kalau selama ini kita mau meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melakukan evaluasi dari apa yang dilakukannya pada selesai pembelajaran. Nah, itu merupakan hal yang selama ini dilakukan di setiap sekolah. Tetapi sesuai dengan program pemerintah di kurikulum mereka, di awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran itu perlu dilakukan asesmen yang disebut dengan asesmen diagnostis tadi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui pertama kemampuan kompetensi daripada si anak terhadap pelajaran yang akan dia terima. Jadi ada kalanya anak itu tidak ada minat kepada matematika, dia lebih minat kepada PKN atau maksudnya satu hal yang lain. Nah, pada saat awal pembelajaran itu guru perlu mengetahui
tinggi daripada kompetensi anak tersebut, supaya guru bisa memetakan. Bukan berarti tidak diberikan pembelajaran itu kepada sebuah murid, tapi murid-gurunya sudah tahu mana yang dikondisikan. Di pelajaran A dia tidak pada minat, tapi di pelajaran B dia minat. Nah, inilah menjadi tujuannya. Pertama adalah latar belakang si anak, kemudian rasa nyaman si anak di sekolah, bagaimana perasaan si anak, artinya anaknya dalam belajar. Nah, kalau tadi pertanyaan apakah ada melakukan evaluasi pembelajaran, itu sudah pasti. Tapi kita di sini kita tambah lagi yang namanya diagnostik, artinya evaluasi awal. Makanya kalau kita mau berobat ke dokter, dia akan lakukan diagnosa sakit apa dia. Nah, gak mungkin dia sakit, saya bilang sakit paru diberikan obat sakit jantung. Nah, seperti itu tadi. Anak-anak itu juga si gurunya sudah tahu, oh ini penyakitnya. Dia nggak mungkin ini dikasih, seperti itu. Oke? Ya sudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Langkah apa saja yang harus dilakukan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran ini? Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran ini, pertama dia harus membuat satu konsep. Konsepnya dia harus bisa membuat jadwal, memetakan dan kompetensi anak. Nah, melakukan evaluasi pembelajaran ada dua dibuatnya, ada dia bisa secara mandiri dan berkala. Nah, mandiri artinya anak itu diberikan evaluasi dalam hal tugas-tugas, baik itu misalnya tugas di sekolah atau tugas di rumah. Kalau misalnya berkala itu dilakukan pada saat selesai pembelajaran, yang sering kita katakan selama ini di setiap RPP-nya atau modulnya dia selalu membuat di akhirnya itu evaluasi pembelajaran. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Nah, sebelum tadi pertanyaan itu datang, saya sudah berikan jawab. Hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memberikan evaluasi pembelajaran? Pertama tadi kita harus kembali dari awal dulu. Pertama, anak tidak semua sama suka makan nasi, tidak semua suka makan mie, tidak semua suka makan ini. Nah, dalam memberikan evaluasi pembelajaran, si guru pertama harus tahu itu. Kalau dulu tidak perlu, yang penting kasih pembelajaran, kasih evaluasi, mau gimana nilainya, terserah. Nah, sekarang Ki Hajar Dewantara menekankan, walaupun sudah lama beliau meninggal, pengetahuan atau pendidikan anak itu sudah dibawanya dari sejak dia lahir. Bakat dia itu kemana dia sudah. Nah, sekarang kita selaku guru harus tahu. Jadi kalau kita belum tahu, dari mana si guru memberikan evaluasinya? Nah, tapi kalau sudah itu dulu diadakan pemetaan, maka guru akan bisa memberikan evaluasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam hal ini orang tua selaku kerjasama kita mengetahui memang anaknya tahu dia tidak suka pelajaran, dia tidak suka pelajaran. Jadi hal-hal yang guru harus pahami itu harus dipahami dulu itu. Apa pemetaan kompetensi anak setiap anak? Kalau dia tidak tahu itu nanti bisa nanti si gurunya akan membuat penilaian secara acak. Terakhir tidak objektif. Nah, sekarang pendidikan kurikulum merdeka sekarang, pertama penilaian atau asesmen itu harus objektif, sesuai dengan kodrat si anak, bukan sesuai dengan kodrat si guru. Pertanyaan keempat tadi saya sudah dijawab juga mengenai aspek apa saja yang dapat dievaluasi dalam pembelajaran seperti kognitif dan Iya. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang lain. Apa sih kendala yang dihadapi guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Kendala yang sering misalnya dihadapi guru pada saat melakukan evaluasi pembelajaran itu pasti ada evaluasinya. Apanya kendalanya? Pertama, kesiapan si anak itu merupakan kendala. Kedua,
kesiapan si guru. Kalau si guru tidak melakukan atau tidak membuat jadwal atau tidak mempersiapkan evaluasi pembelajaran yang dibutuhkan si anak, bukan yang dibutuhkan si guru. Makanya sekarang ini kan disebut dengan pembelajaran diferensial, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan pembelajaran berpusat kepada si. Jadi kalau misalnya guru tidak mempersiapkan yang sesuai dengan pusatnya di tanah, nah di sini makanya si kendala-kendala yang selama ini dihadapi, pertama kesiapan si guru, kedua kesiapan si anak. Nah ketiga, karena kebetulan kita sering melakukan evaluasi itu, karena gurunya melakukan evaluasi secara digital, ya mungkin masalah jaringan. Nah itulah kendala-kendala yang sering dihadapi di lapangan. Jadi dari wawancara kita tadi berarti semua guru memang sudah melakukan evaluasi pembelajaran dalam sekolah ini. Itu sudah pasti. Hanya tadi saya bilang di samping evaluasi pembelajaran yang selama ini kita kenal, apakah itu evaluasi setiap mengakhiri materi pelajaran, apakah dia sudah menyelesaikan beberapa materi yang anak-anak, ada misalnya dia sudah menyelesaikan pembelajaran satu semester yang disebut dengan ujian semester, itu sudah biasa. Tapi yang saya lengkapi evaluasi pembelajaran di sekolah ini, karena kebetulan kepala sekolahnya juga secara berkala melaksanakan supervisi kelas, dan sebelum melaksanakan supervisi, kepala sekolah terlebih dahulu memanggil si guru dan memberitahu apa jadwal dia untuk disupervisi, kemudian apa materi yang akan disampaikan dan apa media yang mau dia gunakan dan bagaimana struktur pembagian daripada modul dia yang mau diajarkan kepada anak sampai kepada